warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurfadilah dengan nomor induk mahasiswa 231410050, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Asal saya dari Pandeglang, Banten. Hobi saya adalah bernyanyi. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Filsafat Umum. Baik, untuk pertanyaan pertama, setujukah Anda kalau belajar filsafat dapat membuat Anda tersesat secara agama? Berikan penjelasannya. Baik, menurut saya, awalnya saya percaya, tetapi setelah belajar filsafat, tidak lagi. Belajar filsafat tidak harus membuat seseorang tersesat secara agama. Sebaliknya, filsafat dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang agama dan mendorong kita untuk merenungkan keimanan dengan lebih kritis dan mendalam. Memang, filsafat seringkali mendorong pertanyaan yang mungkin terasa menantang atau membingungkan. Namun, ini bukan berarti filsafat menyesatkan, melainkan mengajak kita untuk menemukan jawaban yang lebih kokoh atas keyakinan kita. Kesalahan terjadi ketika seseorang belajar filsafat tanpa landasan spiritual yang kuat atau tidak memahami batasan-batasan logika manusia dalam menghadapi hal-hal yang bersifat ilahi. Jika digunakan dengan bijak, filsafat dapat menjadi alat yang memperkuat keyakinan, bukan untuk melemahkannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Menurut saya, ontologi membahas tentang apa yang ada atau hakikat keberadaan. Epistemologi membahas tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan aksiologi membahas tentang nilai dan kegunaan pengetahuan. Ketiganya saling terkait dalam membentuk pengetahuan yang menyeluruh. Karena untuk memahami realitas, kita perlu mengetahui apa yang ada, bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Untuk jawabannya adalah filsafat di dunia Islam dimulai pada abad ke-8 ketika karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah, Baghdad, pada abad ke-9 hingga ke-11. Para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengembangkan pemikiran yang mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Lalu, pada abad ke-12, Al-Ghazali mengkritik filsafat melalui Tahafut al-Falasifah. Sementara Ibnu Rushd membelanya dalam Tahafut al-Tahafut. Pemikiran ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi penghubung penting bagi Eropa. Meskipun pengaruh filsafat di dunia Islam menurun setelah abad ke-13. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat ada, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Menurut saya, mata kuliah filsafat umum memberikan kesan mendalam karena mengasah pemikiran yang kritis, memperluas wawasan, dan mendorong refleksi terhadap berbagai aspek kehidupan, meskipun kadang terasa abstrak dan menantang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.